Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan. Ismi Maryam. Uridu an uqaddim lakum الدرس فقه الطهارة. يعني هذا أول الوقت أنا أصنع فيديو ليوتيوب. هيا نبدأ. Jadi merupakan suatu adab bagi kita dalam mempelajari kitab, yaitu untuk tahu siapa penulisnya, yaitu di sini ada Abu Sibghatillah Mujahid Ainur Rafiq, yakni Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanyalah milik Allah Ta'ala. Kita memujinya, kita memohon pertolongannya, dan kita memohon ampunannya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri-diri kita dan dari kejahatan perbuatan-perbuatan kita. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada seseorang pun yang menyesatkan. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seseorang pun yang dapat memberi petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah sendirian. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Imran 102. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali sebagai muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Surat Nisa ayat 1. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, dan darinya dia menciptakan pasangannya, dan dari keduanya ditebarkanlah laki-laki dan wanita yang banyak. Dan bertakwalah kalian kepada Allah dengan menyebutnya, kalian saling meminta satu dengan yang lain, dan peliharalah hubungan kasih sayang. Sesungguhnya Allah Maha menjaga, Maha mengawasi kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Surah Al-Ahzab ayat 70-71. Artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang lurus. Niscaya Allah memperbaiki perbuatan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapat kemenangan yang sangat besar. Maka sebenar-benar perkataan adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam din ini, dan setiap perkara yang diada-adakan dalam din ini adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan adalah neraka. Semoga salawat serta salam tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Amma ba'du. Kita kaum muslimin memahami suatu realitas bahwa kaum muslimin saat ini sedang dirundung berbagai permasalahan yang besar dan rumit yang disebabkan oleh serangan dari pihak musuh-musuhnya, dari kalangan musyrikin, kafirin, munafikin, murtadin. Keadaan tersebut tidak akan terjadi seandainya kaum muslimin tidak melepaskan diri dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Di samping itu juga, kaum muslimin sekarang ini sedang berada di tengah-tengah belitan dan cengkraman dari berbagai sistem hukum togut yang zalim, sewenang-wenang dan melampaui batas, sehingga kaum muslimin tidak bisa memainkan peranan dalam pentas pergulatan dunia untuk mewujudkan tegaknya sistem hukum atau syariah Allah. Keterburukan kaum muslimin adalah disebabkan oleh ulah mereka sendiri yang melepaskan sistem hukum Islam baik dari segi ibadah, syariah, akhlak, ekonomi, pendidikan, politik, dan pemerintahannya, apalagi jihad di jalan Allah. Padahal menurut keyakinan kita yang seharusnya agar kita bisa menang dan berjaya di pentas dunia ini, kita harus berpegang kepada syariah Allah. Syariah Allah demikian luas cakupannya, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, yang di dalamnya
yang di dalam waktu yang sangat lama, kurang lebih 1400 tahun, sanggup membawa kehidupan manusia kepada harkat dan martabat terhormat sebagai makhluk Allah. Syariat Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah telah menuntun mereka ke arah kehidupan yang baik. Maka ketika kaum muslimin meninggalkan syariat tersebut, jadilah mereka sebagai umat yang terpuruk di dalam margin sejarah. Dan mereka dikuasai sistem hukum tauhid yang jauh dari kebenaran dan keadilan. Maka, sebagai salah satu upaya mengembalikan kaum muslimin kepada sistem hukum Islam ini, penulis ini berusaha menjelaskan salah satu sistem ibadah di dalam syariat Islam tersebut berupa fikih at-taharah yang seharusnya bukan sebagai pelajaran pelengkap, tapi sebagai pelajaran utama yang wajib diajarkan dan dipahamkan serta diamalkan oleh kaum muslimin. Semoga kitab ini ikut memberikan andil bagi kembalinya kemuliaan dan kejayaan kaum muslimin yang telah diraihnya pada masa lampau yang telah terukir indah dengan tinta emas di dalam lembaran sejarah peradaban manusia, sehingga hal tersebut akan segera kembali terwujud dalam kehidupan yang nyata. Kemenangan dan kejayaan Islam dan kaum muslimin. Tidak lupa kritik dan saran tetap terbuka sebagai penyempurna kitab ini sekaligus sebagai sarana mendapatkan yang terbaik. Semoga Allah menjauhkan kita dari kesalahan dan kekeliruan, melimpahkan rahmatnya, serta menjadikan kita sebagai manusia yang mau mendengar, mencontoh, dan mentaati Allah dan Rasul-Nya, serta mengikuti jalan terbaik untuk menuju kemenangan dan kejayaannya.